Pak. Pagi semuanya. Pagi Pak. Oke, saya semangat sekali. Bagaimana hari ini? Baik Pak. Ada semua atau ada jelas ya? Ada semua Pak. Sudah berat ya kan? Sudah Pak. Oke, karena prinsip tanpa tadi kan. Sebelum kita mulai pelajaran tanpa kita harus berdoa ya, karena bisa membangkit semangat aja. Ya Pak. Salah satu dari adik-adik ya, pemimpin kita dalam kelas. Oke Pak. Ya, hari ini ya. Marilah kita silakan berdoa dalam memperbaiki kita. Amin. Sama-sama saya beriak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpujilah Engkau yang Maha Pencipta, dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria Segala, doakan kami muslim, sekarang dan pada waktu dan nanti. Amin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bapak mau mengibarkan dulu. Jadi di sini bukan hanya Bapak yang sudah bicara saudara. Kita harapkan adik-adik juga harus mengeluarkan suara, karena Bapak senang melihat adik-adik itu mengeluarkan suara untuk menyampaikan apa yang adik-adik ya. Nah, jadi sebelum memasuki materi hari ini, Bapak memberikan pertanyaan dulu. Apa ini? Uang Pak. Uang 2000 Pak. Uang tuh? Ya Pak. Jadi pertanyaan Bapak itu apa itu uang? Siapa yang tahu? Apa itu uang? Ya Pak. Ya coba adik dulu. Alat tukar Pak. Alat tukar. Yang lain? Kertas Pak. Uang kertas. Ya Pak. Yang lain? Sama Pak. Oke. Ya, apa yang dijawab oleh adik itu benar ya? Ini adalah uang atau uang kertas atau alat transaksi ya. Yang kedua itu adik-adik. Siapa yang tahu jenis-jenis uang? Ada berapa jenis-jenis uang? Saya, Pak. Coba, adik dulu. Uang logam dan uang kertas Pak. Oke, beri aplaus dulu ya. Ya Pak. Dari jenis-jenis uang itu ada dua, ada uang logam dan uang kertas. Nah, yang ketiga itu siapa yang tahu mata uang Indonesia itu? Siapa yang tahu? Saya Pak. Siapa? Ya, coba dikasih Rupiah Pak. rupiah. Kamu? Rupiah Pak. Oke, berarti sama semua ya? Ya, Pak. Oke, jadi itu adalah topik kita hari ini ya. Ya Pak. Kita belajar hari ini tentang nilai mata uang dan pengelolaan keuangan. Jadi yang pertama tadi itu adik-adik, arti dari uang ya. Coba adik-adik lihat dulu. Bisa tuh? Bisa Siapa? Pak. Nah, seperti yang gambar dilihat tuh teman. Ini harus tidak bagus ya. Dan lihat tuh. Nah, yang pertama tadi uang. Apa itu uang? Jadi uang adalah adik-adik alat yang digunakan untuk membayar barang atau jasa. Sebelum ada uang adik-adik, dulu masyarakat Indonesia itu bukan hanya Indonesia itu seluruh manusia itu melakukan barter atau tukar menukar. Kini kita menggunakan uang sebagai alat pembayaran yang sah. Mata uang Indonesia adalah rupiah atau dengan lambang apa? Rp, oke, betul. Itu ya. Ya Pak. Itu mata uang Indonesia itu dilambangkan Rp. Nah, menurut saya dari sekarang kita. Nah, yang kedua itu jenis-jenis uang. Seperti yang ada bilang tadi, jenis-jenis uang itu ada dua tadi. Yang pertama uang kertas dan uang logam seperti yang digambar ini. Tuh lihat, ini. Tuh lihat tuh. Siapa? Oke. Nah, seperti yang digambar itu. Nah, ini adalah jenis-jenis uang. Yang pertama itu ada uang logam sama uang kertas. Contoh uang kertas saya bapak dari bawa uang logam ini. Contohnya ini. Lihat tuh. Yang meskipun nilainya kecil ya. Jadi jenis-jenis uang itu adik-adik ada tiga. Yang pertama bahan, nilai dan sifat. Ada yang tahu jenis uang logam atau yang pertama itu bahan dari uang logam itu. Yang pertama dari contohnya adik-adik maksudnya begini. Besi Pak. Ya? Besi ya. Coba Dari logam Pak. logam. Coba dari Nikel. nikel. Oke. Iya betul ya. Apa yang dijawab oleh adik-adik itu benar. Jadi bahan yang dibuat uang logam itu terbuat dari bahan yang pertama itu logam, aluminium atau baja ya. Ya Pak. Yang kedua itu uang kertas. Siapa yang tahu uang kertas terbuat dari? Saya tahu. Oke, coba ada yang sudah pernah katakan ini. Uang kertas.
Oke, coba yang lain. Dari kayu Pak. Dari kayu, kayu apa ya? Kayu kurang tahu lagi Pak. Kayu mani Pak, kayu mani. Kayu mani. Oke, sabar dengar kayu saya. Ya, Pak. Oke, dari apa yang saya pelajari tadi itu ya sedikit benar ya. Tapi ya Bapak akan lebih memberikan penjelasan ya bahwa uang kertas itu tadi bahannya itu terbuat dari kertas khusus yang terserah. Itu ya kertas bukan kertas sebenarnya kertas juga ya, bukan maksudnya jadi kertas seperti kertas ini, tetapi yang berserat. Ya, Pak. Nah yang ketiga itu keterangannya itu kedua uang kertas dan logam ini contohnya ini tadi itu merupakan alat pembayaran yang sah ya. Nah yang kedua itu nilai. Ada yang tahu nominal nilai uang logam itu contohnya begini tadi. Dari nilai berapa sampai nilai berapa uang logam? Dari Siapa? Oke, adik kamu ini. Dari uang 200 sampai 500 Pak. dari uang 50 Pak. Ada juga yang 20 sampai 1000. 1000. Oke, tepat. Kamu harus lupa. Benar ya? Contohnya tadi yang gambar ini. Ini uang logam itu adik-adik. Nilainya itu yang pertama dari ini Rp 25 sampai Rp 1000 rupiah ini. Itu adalah nominal mata uang logam. Nah, sedangkan uang kertas itu adik-adik, saya kan tahu dari angka berapa sampai angka berapa? Saya Pak. Ya coba. Dari angka 1000 sampai 100. Oke, ya betul ya. Ya, Pak. Jadi nominal uang apa itu uang kertas itu adik-adik. Nominal ya itu akan ada 1000 sampai 100 ya. Nah, beda juga dengan uang apa? Uang logam. Nah, jadi adik-adik, uang kertas memiliki nilai yang besar ya. Nah, siapa tahu sifat uang logam itu? Saya Pak. Coba. Keras Pak. Keras. Oke, pintar. Ya, yang lain lagi. Bulat. Iya, betul. Nah, coba Pak, Pak. tebal. Oke. Nah, betul ya. Apa yang dijawab oleh adik-adik itu benar. Jadi sifat uang logam itu adik-adik. Yang pertama itu keras, tahan lama, tidak mudah rusak. Nah, yang kedua itu sifat uang kertas. Siapa tahu? Saya Pak. Contohnya ini. Saya Pak. Sifat kedua. Mudah sobek Pak. Mudah sobek tuh? Ya, Pak. Coba yang lain lagi. Tipis. Tipis. Oke, itu. Ya, kalau yang lain tadi. Panjang Pak. Panjang. Oke. Ya, lebih besar dari uang logam tuh. Ya Pak. Tapi lebih tipis juga. Ya Pak. Itu adalah apa yang disebut oleh dari itu. Itu adalah sifat ya, sifat dari uang. Itu memiliki perbedaan juga nih. Perbedaan antara sifat uang logam dengan uang kertas memiliki sifat yang berbeda-beda ya. Nah, yang kedua itu nilai nominal mata uang. Nilai nominal mata uang adalah angka yang tertera atau tertulis pada uang. Nilai nominal yang menunjukkan besarnya nilai uang. Nah, saya berikan contoh. Ini nominalnya berapa? 2000. Baru betul? Oke. Ada Pak. Kalau yang ini 1000. Uang baru Pak. 1000. 1000 tuh. Ada Pak. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan nilai nominal mata uang itu selalu berbeda ya. Tergantung dari nilainya. Yang pertama itu contohnya ini, coba. Mana Pak? Sabar ya. Ya Pak. Yuk. Contohnya pecahan uang logam itu. Soalnya Bapak tidak bawa uang logam lagi ya. Uang kertas ya Pak. Uang kertas ya. Ya Pak. Contohnya uang kertas ini. Cara bacanya bagaimana ini? Yang ini ya. Coba baca. Saya Pak. Saya sih Pak. Pak, 2000 saya sih Pak. rupiah Pak. Oke, 2000 rupiah tuh lihat tuh. Ya, 2000 Pak. Itu adalah nilai nominal mata uang. Yang pertama itu cara bacanya 2000 rupiah. Saya tanya dulu. Ketika adik memegang uang 2000 rupiah itu beli apa saya? Ale-ale Pak. Permen Pak. Oke, apa lagi? Permen ya. Itu Garam Pak. Ya? Garam. Garam. Ada yang garam 2000. Ada Pak. Oke. Nah, itu adalah nominal apa? Nominal mata uang. Harga barang itu adik-adik. Harga barang contohnya. Adik-adik ada yang beli permen, ada yang beli garam, atau yang beli apa tadi? Ada yang beli. Itu ada tertera nama harganya. Contohnya kalian beli ada seharga 1000. Berarti adik-adik juga memberikan uang ya 1000 juga ya. Itu adalah. Nah,
Yang berikutnya itu adik-adik fungsi uang. Pasti adik-adik semua tahu tuh fungsi dari uang tuh. Ya coba sebut. Kalau bisa beli makanan, Ya beli makanan, Membeli baju Pak. beli baju, apa lagi? beli motor, Ya pokoknya itu banyak Pak. Ya banyak sekali kegunaannya ya, atau fungsinya itu banyak ya. Jadi uang itu memiliki 3 fungsi utama dalam kehidupan sehari-hari adik ya. Contohnya memang banyak fungsi uang, bukan yang 3 saya, tapi bapak hanya menjelaskan 3 saya. Yang pertama itu sebagai alat tukar. Nah maksudnya begini adik, uang digunakan untuk membeli barang atau membayar jasa. Misalnya kita membayar buku, untuk kita membayar buku seharga 5.000. Contohnya begini adik. Ketika adik-adik pergi ke warung dekat, contohnya dekat rumah adik-adik itu, contohnya atau dekat di sekolah, pas adik-adik tidak lupa buku itu, tapi bawa uang 5.000, terus adik pergi beli buku di kantin, terus harga buku itu harganya berapa harga buku di kantin? 3.000. Ada yang 3.000, ada yang 1.000 tuh. Contohnya adik bawa uang berapa kalau harga bukunya 3.000? 5.000 Pak. 5.000. Oke, berarti mana yang 5.000 satu? Ya, Pak. Oke, itu adalah tadi itu alat tukar yang pertama itu contohnya dari harga barang, contohnya kalian beli barang sudah dengan seharga nilai barang tersebut. Nah, yang kedua itu alat satuan hitung. Uang dipakai untuk menghitung harga barang, misalnya harga tas RP 550.000 dan harga sepatu 100.000. Nah, dalam begini biar ada yang lebih paham ya, maksudnya begini. Contohnya, adik pernah ke pasar melihat barang itu, contohnya melihat barang terteras, harga contohnya adik beli mainan baru ya, atau mobil-mobil mainan itu. Di situ ada tulisannya begini, seharga 10.000 atau 100.000. Adik pernah melihat itu di pasar? Pernah Pak. Sering saya yakin semua pasti dia pernah lihat semua betul. Ya, Pak. Nah itu adalah adik-adik, itu namanya alat satuan hitung. Nah yang ketiga itu alat penyimpan nilai. Adik tahu alat penyimpan nilai itu artinya maksudnya gimana? Tidak tahu Pak. Tidak tahu ya? Nah bapak jelaskan ya. Jadi alat penyimpan nilai itu adalah atau fungsi uang alat penyimpan nilai itu uang dapat ditabung untuk digunakan di masa depan. Misalnya menabung untuk membeli sepeda baru. Contohnya begini, ketika bapak atau ketika orang tua adik-adik memberikan uang kepada adik-adik ya. Contohnya, siapa yang beri uang untuk jasa dari rumah? Berapa? 10 Pak. 10. Ya? 2.000 Pak. 2.000. Coba adik-adik 20 Pak. 20 uang besar ya. Saya waktu SD pernah kasih uang jajan. Oke. Jadi adik-adik, contoh ketika orang tua memberikan kalian contohnya adik Calvin berikan uang 20 jajan dari orang tua. Adik Calvin itu sampai di sekolah berapa sekali pulangannya? Semua uang 20 Pak. Semua? Karena dibeli untuk jajan. Jajan semua? Tidak beli perlengkapan sekolah nih? Contohnya kue. Kalau kekurangan poin saya beli. Oh berarti ya ketika adik Calvin sudah beli semuanya tadi baru beli jajannya kemudian. Iya Pak. Yang lain? Saya punya 5.000 nya tabung, 5.000 nya jajan. Oke, itu ya pintar. Nah, maksudnya begitu tadi ya. Ya, 5.000 harus bisa mulai sekarang ya. Sesarankan juga kepada adik Calvin. Ya bukan maksudnya begini ya, memaksa adik Calvin untuk menabung. Saya berikan saran juga. Iya. Sebaiknya adik Calvin itu bisa mengontrol diri ya, mengontrol diri dalam menggunakan atau penggunaan uang itu. Contohnya ketika orang tua memberikan adik Calvin 20.000, harus adik Calvin itu berlatih untuk menabung karena menabung itu adik contohnya bukan maksudnya kau harus menabung semua uang, tidak, maksudnya begini, kau membelajarkan berapa ribu dulu terus yang lainnya ya seperti adik IPA Mereka ya kaya. 10.000 dan 5.000 dia belanja terus 5.000 dia menabung. Mereka orang kaya Pak, biasa gitu. Oke, mereka orang kaya, tapi itu kaya itu hanya apa namanya? Tidak selamanya. Nah, yang ketiga itu kebutuhan dan keinginan. Nah, saya berikan pertanyaan dulu kepada adik-adik. Pasti adik-adik tahu sudah. Apa perbedaan dari kebutuhan dan keinginan? Kalau kebutuhan Pak, sesuatu yang dibutuhkan. Oh, sesuatu yang dibutuhkan. Nah, kalau keinginan? Kalau keinginan yang diinginkan. Oke. Coba yang lain. Paham. Coba. Kalau kebutuhan Pak, sesuatu yang harus
kita miliki. Harus kebutuhan. Ya Pak. Oh, iya. Harus kita punya. Harus kita miliki ya, Harus atau kita miliki. kebutuhan sehari-hari. Harus berusaha, harus dapat. Ya. Kalau keinginan Pak, hal kedua Pak setelah kebutuhan itu. Oke, udah closing ya. Mungkin ada yang tambahan lagi? Sama. Ya. Jadi apa yang disebut oleh adik-adik itu benar ya? Ya Pak. Keinginan, kebutuhan dan keinginan itu memiliki perbedaan masing-masing. Jadi kebutuhan itu, Bapak menerangkan lebih jelas lagi ya. Ya, Pak. Jadi kebutuhan itu adik-adik, sesuatu yang harus dipenuhi agar kita bisa hidup dengan baik. Contohnya seperti yang adik Ipak tadi yang disebutkan ya. Ya Pak. Contohnya itu apa? Ada yang tahu contoh dari kebutuhan itu seperti apa? Contohnya beli apa saja? Beli Pakaian. Pakaian, beras, apa? Beras. Ya, contohnya apa lagi? Minyak tanah. Minyak tanah, oke. Kalau mandi, kalau mandi sebagai murid Pak, buku, Buku, ya, Buku ini. itu ya. sepatu. Sepatu ya. Nah, betul ya. Itu adalah keinginan dari itu adalah kebutuhan ya. Nah, sedangkan keinginan adik-adik, siapa yang tahu? Contoh keinginan, contohnya maksudnya, contoh barang-barang keinginan. Motor, Pak. Betul Pak. Oh ya, apa lagi? Gelang ini Pak. Oh iya. Terus ada apa lagi? Ada yang friend? Beli mobil Pak. Di mobil. Ya, ya itu juga benar. Ya. Itu juga salah satu keinginan, bukan kebutuhan ya. Ya, Pak. Jadi keinginan yang apa yang disebutkan oleh adik-adik itu benar ya. Sesuatu yang dimiliki tapi tidak ada. Contohnya tadi mainan baru, sepatu yang mahal, jajan setiap hari, atau beli barang yang tidak ya Tidak Pak. tidak harus dimiliki ya, atau tidak harus dipenuhi. Nah, yang keempat itu mengelola keuangan secara bijak. Ada yang tahu mengerti dari maksud dari mengelola uang secara bijak? Siapa? Tidak boros. Ya, betul ya. Apa yang disebut oleh adik itu benar. Jadi adik-adik, mengelola uang secara bijak itu contohnya pertama tadi tidak boros. Caranya itu harus rajin menabung. Tidak seperti kalvin Pak. Ya, karena berbeda ya. Mungkin dia sudah kebutuhannya sudah pas ya. Tidak belajar. Nah, jadi mengelola keuangan secara bijak itu adalah mengelola keuangan yang secara bijak artinya menggunakan uang yang dengan tepat, tidak boros dan tidak menyisihkan sebagian untuk ditabung. Dan menyisihkan sebagian untuk ditabung. Berikut adalah cara-cara mengelola uang dengan baik. Ada yang tahu cara-cara mengelola yang baik? Mengelola uang. Ya, Menabung, Pak. ya menabung kalau disebut tadi. Ya, Ya, yang lain penuhi dulu kebutuhan. penuhi dulu kebutuhan. Ya, betul ya. Nah, menurut Bapak itu apa yang dilakukan adik-adik benar ya? Tapi ya Bapak akan memberikan beberapa penjelasan lagi ya berkaitan dengan pengelolaan uang secara bijak. Yang pertama itu adik-adik membuat daftar belanja. Adik-adik pernah membuat daftar belanja ketika adik belanja contohnya hari Senin. Adik-adik beli bahan, beli jajan atau beli apa saja itu. Contohnya adik tulis di kertas pengeluaran pemasukan. Mama sudah. Mama sudah. Oh, berarti adik sendiri tidak pernah ya? Iya, Pak. Sesama harus buat ya. Iya, Pak. Nah, itu maksud dari membuat daftar belanja itu. Sebelum belanja, tulislah daftar barang yang benar-benar dibutuhkan. Dengan begitu, kita akan membeli barang yang tidak diperlukan, barang yang tidak diperlukan dan uang tidak cepat habis. Nah, seperti yang Bapak jelaskan itu harus disarankan kepada adik-adik. Mulai sekarang itu harus mulai cara tulis semua cara pengeluaran adik-adik, itu cara dari uang pemasukan dan pengeluaran. Nah, yang kedua itu menabung setiap hari seperti yang menabung ada yang tiba. Ya Pak. Ya betul ya. 5.000 sehari. Iya, iya berapa hari bahkan dari 1.500 sampai berapa ribu sudah. Itu yang adik-adik harus berlatih untuk menabung ya. Ya Pak. Nah, menabung itu adik-adik, menabung setiap hari. Ya itu Bapak jelaskan ya. Sisihkan uang sebagai uang saku setiap hari, kecelengan atau tabungan. Menabung 500 uang koin saja adik-adik. Itu masih bisa berlaku itu sampai sekarang ya. Ya. Uang koin 500 rupiah itu. Ya Pak. Menabung dari 500 rupiah saja setiap hari dalam 1 bulan terkumpul 15.000. Berarti ya
adik-adik jika adik-adik mengumpul uang 500.000 uang koin sudah adik pernah lihat tuh? Pernah, Uang Pak. koin 500.000. Pernah Pak. Itu adik Kevin kalau ada kesibukan sebentar ya. Ya Sebentar Pak. dengan tujuan. Sibuk Jadi Pak. uang koin 500.000 rupiah itu adik-adik. Dalam seminggu sudah kalau ada berapa terus itu uang atau orang tua memberikan kita uang 500 rupiah itu kalau kita tahu dalam satu minggu itu 815.000 ya. Jadi saya sarankan coba adik itu dulu. Dari 15.000 itu satu minggu berarti satu bulan itu dapat berapa nih? Berapa Pak? Kalau satu minggu dari 15.000 itu kalau untuk berapa satu bulan kalau adik-adik rajin menabung ya tahun 60 tuh Ya, Pak. ya itu coba adik bayangkan dulu. Hanya uang 500 rupiah saja. Kalau dalam satu bulan bisa banyak ya. Ya Pak. Nah yang ketiga itu membedakan kebutuhan dan keinginan. Seperti yang dijelaskan Bapak tadi atau yang disampaikan oleh adik-adik itu. Adik-adik sudah tahu seperti tadi itu perbedaan dari kebutuhan dan keinginan. Tetapi di sini itu juga membedakan kebutuhan dan keinginan. Utamakan membeli barang yang benar-benar dibutuhkan terlebih dahulu. Keinginan bisa dipenuhi. Nanti setelah itu kebutuhan pokok terpenuhi. Nah itu tadi ya seperti dijelaskan oleh adik-adik tadi itu perbedaan dari kebutuhan dan keinginan. Nah next yang berikut hindari keborosan. Nah ini hindari keborosan. Mungkin apa ya? Saya lihat dari dari gaji banyak sekali yang belanja dari 10.000 pokoknya sampaikan belanjanya boros boros ya. Sesarankan saya terlalu boros. Calvin Pak. Calvin, Ya Pak. Calvin sesarankan jangan terlalu boros ya. Ya, Jangan Pak. cari orang tua cari uang itu susah. Ada Calvin uang itu diberi oleh orang tua atau cari sendiri. Saya sendiri Pak. Cari sendiri. Ya Pak. Mencuri ya Pak. Ya Pak. Jual koran. Jangan dia. Jual koran? Ya Pak. Wah, pintar ya. Ternyata kayak beli Iya, karena dia kasih lagi kita sendiri dia ya. Ya, Pak. Ya, tepuk tangan dulu lagi. Nah, pembeli hindari keborosan. Jangan membeli barang yang hanya karena ikut-ikutan teman atau karena tampilan menarik. Pikiran apakah barang itu benar-benar berguna? Padahal barang itu tidak berguna ya, atau sebatas keinginan saja. Nah, yang kelima adik-adik, mencatat pemasukan dan pengeluaran yang sudah kita itu, adik-adik bisa mencatat pengeluaran dan pemasukan setiap hari. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan semua. Saya rasa Bapak saya ngomong di depan nih. Ya Pak. Pas saya berikan pertanyaan memang adik-adik menjawab, tapi Bapak saya lihat dari yang lain di belakang merenung kayak apa ya? Tidak semangat sekali. Ya Pak. Atau ada yang rekomendasikan untuk buat lebih semangat? Ya Pak. Ya, oke. Siapa yang tahu itu? Ya, rekomendasi dulu. Tas yang buat Lagu Pak. lagu. Ya, lagu saya. Ya Pak. Raya. Lalu apa? Indonesia Raya. Indonesia ya? Oke. Ya, saya adik-adik itu berdiri ya, karena biar bisa agak fresh. Oke, Bapak yang apa ya? Ya Pak. Oke, siap semua? Siap, Pak. Oke. Sebelum kita nyanyi, lompat ya. Oke. Dua. Ya. Sudah Semangat, ya? Semangat. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Semangat. Di sanalah aku berdiri, jadi padu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku.
yang ku cinta, Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, Bapak berikan beberapa pertanyaan latar kemana ya. Jadi, ketika Bapak memberikan pertanyaan, adik-adik kan tadi sudah paham soal itu? Ya, Pak. Bantu? Ya, Pak. Semangat ya. Ya Pak. Nah, agar Bapak membuktikan ini benar, Bapak adik-adik itu benar-benar bisa mengerti apa yang Bapak katakan tadi. Nah, yang pertama itu, ini soal dalam bentuk pilihan kan, adik-adik itu memilih satu jawaban dari A sampai T. Nah, pertanyaan pertama itu adik-adik, alat bubaran sah di Indonesia disebut A. Dolar, B. Rupiah, C. Yen, D. Euro. Saya Pak. Apa? B Pak, rupiah. B. Rupiah. Oke, berapa dulu? Rupiah. Nah, yang kedua itu nilai nominal terbesar uang kertas rupiah saat ini adalah A. 50.000, B. 20.000, C. 100.000, D. 200.000. Siapa? Ada ini Pak. Saya Pak 100.000. 100.000. Oke, berapa dulu? Benar ya? Ya, Pak. Nilai nominal uang kertas Indonesia saat ini adalah 100.000. Nah, yang ketiga itu membeli makanan untuk makan siang termasuk contoh. Nah, Bang sudah menjelaskan tadi itu. Contoh termasuk contoh apa? A. Keinginan, B. Kebutuhan, C. Pemborosan, D. Jajanan. Siapa? B Pak, kebutuhan. Oke, berapa? Tinggal dua hal ya. Yang keempat, uang yang ditabung setiap hari merupakan penerapan fungsi uang sebagai A. Alat tukar, B. Alat satuan hitung, C. Alat penyimpan nilai, D. Alat pembayaran. Alat tukar Pak. Sama-sama lagi. Ya Pak. Uang yang ditabung setiap hari merupakan penerapan fungsi uang sebagai A. Alat tukar, B. Alat satuan hitung, C. Alat penyimpan nilai, D. Alat pembayaran. Siapa? Alat hitung Pak. Alat hitung. Ya Pak. Yang lain Alat apa? tukar, Pak. Alat tukar. Yang lain D. Apa D tadi Pak? D. Alat pembayaran. Nah, jawaban yang benar tadi. Jawaban D. Alat penyimpan nilai ya. Nilai itu kalau Kami keliru sedikit Pak. Ya Pak. Nah, yang pertanyaan kelima itu yang terakhir, agar tidak boros, kita sebaiknya membuat titik-titik sebelum belanja. Nah, yang tadi Bapak sebutkan tadi, A. Daftar harga, B. Daftar keinginan, C. Daftar belanja, D. Daftar teman. A. Siapa? Daftar harga. Yang lain. Apa B? Dengar nggak? Apa B? Coba saya bilang lagi soalnya, agar tidak boros, sebaiknya adik-adik itu membuat titik-titik sebelum belanja. A. Daftar harga, B. Daftar keinginan, C. Daftar belanja, D. Daftar teman. Apa? C Pak. C. Daftar belanja. Ya Pak. B Pak. B. Daftar keinginan. Ya Pak. Itu A. Apa? Ya, ya benar itu A ya. Ya. Nah, berarti adik-adik semua mengerti dari itu. Ya Pak. Oke. Nah, pesan dari Bapak adik-adik sebelum kalian pulang dari sini karena waktunya sudah habis, tinggal masih ada berapa menit ya. Nah, pesan Bapak, ketika kalian sudah pulang sekolah itu harus adik-adik ya, mulai sekarang itu melatih nabung bukan berarti pelit ya, adik-adik bukan maksudnya Bapak itu mengajarkan kalian itu pelit bukan ya, itu Bapak mengajarkan adik itu berlatih menabung dari sekarang ya. Tetap merupakan tanda bahwa kamu pandai merencanakan masa depan. Mulailah dari dunia kecil karena sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukti. Ya Pak. Nah, adik-adik tahu benar kan tadi itu sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukti itu. Kenapa? Apa namanya? Itu dari pendapat ya. Ya, itu saja mata pelajaran dari Bapak hari ini. Mungkin selain masih ada pelajaran lagi. Masih. Ya. Oke, terima kasih ya. Ya Pak. Terus sebelum kita pulang dulu ya, berdoa dulu.
Saya Ya, Pak. Bapak selesai? Ya, Selesai? Saya sudah, Pak. Ya, mari kita yang meminta ya. Mari kita siapkan nanti untuk berdoa. Bapak kepada Yesus, amin. Pujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai selamanya, amin. Bapak kepada Yesus, amin. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak. Iya.